Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Aprilia dengan NIM 202004012668. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Video ini saya buat untuk penilaian ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia, ada baiknya saya menjelaskan lebih dulu tentang ejaan. Ejaan ialah keseluruhan sistem dan peraturan penulisan bunyi bahasa untuk mencapai keseragaman. Berikut ini adalah ketiga ejaan yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ejaan Van Ophusen, yang kedua itu ejaan Suwandi, dan yang ketiga adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ejaan Van Ophusen. Ini merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. Bahasa Indonesia waktu itu masih disebut sebagai bahasa Melayu. Bisa ditebak dari namanya, ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles A. Van Ophusen dan dibantu oleh Engku Nawawi gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Selanjutnya di samping saya sudah ada ciri-ciri dari ejaan Van Ophusen, di mana huruf J itu untuk penggunaan huruf Y, huruf OE untuk penggunaan huruf U, gabungan huruf DJ untuk J, gabungan huruf TJ untuk C, gabungan huruf NJ untuk NY, gabungan huruf CH untuk KH, gabungan huruf SJ untuk SY, dan ada diakritik, yaitu untuk seperti contohnya dalam kata-kata itu makmur, rakyat, Jumat, dan maaf. Dan ada menggunakan angka 2 sebagai tanda pengulangan, seperti pura-pura dan kura-kura. Dan ejaan yang kedua adalah ejaan Suwandi. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Van Ophusen. Setelah diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 264/BHG.A. Dan kenapa sih disebut dengan ejaan Suwandi? Benar sekali, karena penyusunnya adalah Mr. Raden Suwandi yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Oh iya, ejaan Suwandi ini juga dikenal dengan nama ejaan Republik. Dan di slide selanjutnya sudah ada perbedaan antara ejaan Van Ophusen dengan ejaan Suwandi. Pembaharuan dari ejaan Suwandi terletak dalam penggunaan diftong. Apa itu diftong? Diftong adalah gabungan dua huruf vokal, OE yang diganti menjadi huruf U di ejaan Suwandi ini, dan juga dihapusnya tanda apostrof. Contohnya adalah Jumat yang tadinya ada tanda apostrofnya menjadi hilang tanda apostrofnya. Dan tanda apostrof ini diganti dengan huruf K atau tidak dituliskan sama sekali. Contoh yang Jumat itu tidak dituliskan sama sekali, dan yang rakyat itu diganti menjadi huruf K, dan yang maaf tidak ditulis sama sekali. Yang ketiga adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1972 sampai tahun 2015. Di antara deretan ejaan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, EYD ini adalah ejaan yang paling awet. Juga ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf E, penggunaan huruf kapital, dan juga penggunaan huruf miring. Selain itu, huruf F, V, Q, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing di ejaan yang disempurnakan ini resmi menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Sebelah saya sudah terdapat tabel mengenai perbedaan antara ketiga jenis ejaan yang sudah saya jelaskan di awal. Yang pertama, untuk kata khusus di ejaan Van Ophusen, K diganti menjadi huruf CH, OE untuk penulisan huruf U. Di ejaan Suwandi atau ejaan Republik,
huruf OE di ejaan Van Ophusen dirubah menjadi huruf U. Dan huruf CH tetap ada di ejaan Suwandi atau tidak dirubah. Dan untuk kata kedua yaitu maklum, di ejaan Van Ophusen terdapat tanda apostrof. Di ejaan Republik dan ejaan yang disempurnakan tidak lagi memakai tanda apostrof, melainkan diganti menjadi huruf K. Dan kata yang ketiga yaitu yakni, di ejaan Van Ophusen itu menggunakan huruf J untuk pengganti huruf Y dan menggunakan apostrof. Di ejaan Republik atau ejaan Suwandi, huruf J masih tetap sama dan dan tanda apostrofnya maksud saya itu diganti menjadi huruf K. Begitu juga di ejaan yang disempurnakan. Dan untuk kata yang keempat yaitu payung, di ejaan Van Ophusen J diganti menjadi Y maksud saya diganti menjadi huruf J, OE untuk pengganti huruf U. Dan di ejaan Republik atau ejaan Suwandi, huruf J tetap dipakai untuk mengganti huruf Y, dan OE yang tadinya dipakai untuk ejaan Van Ophusen diganti menjadi huruf U. Dan di ejaan yang disempurnakan, huruf J sudah dirubah menjadi huruf Y. Dan di ejaan Van Ophusen, kata yang keempat yaitu cucu, di ejaan Van Ophusen C menggunakan diftong TJ dan OE untuk huruf U. Di ejaan Republik, huruf U sudah diganti menjadi huruf U yang sebenarnya. Dan di ejaan yang disempurnakan, huruf TJ diganti menjadi huruf C. Dan di ejaan Van Ophusen tidak ada tanda pengulangan, sedangkan di ejaan Republik ada tanda pengulangan menggunakan angka 2. Dan di ejaan yang disempurnakan, pengulangan menggunakan tanda hubung. Di samping saya sudah terdapat 3 ejaan yang sebelumnya ada di Indonesia tetapi belum sempat atau tidak jadi diresmikan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan ini tidak jadi diresmikan dalam undang-undang. Dan yang kedua adalah ejaan Melindo. Melindo ini akronim dari Melayu Indonesia. Ajaran Melindo ini bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan kedua negara karena agak mirip bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Tapi sayangnya, ejaan ini pun gagal diresmikan akibat ketegangan publik antara Indonesia dan Malaysia pada waktu itu. Dan yang ketiga adalah LBK. Ejaan ini bisa dibilang adalah lanjutan dari ejaan Melindo yang tidak jadi itu. Dan istilah asing di ejaan LBK ini sudah mulai diserap seperti ekstra yang tadinya EXTRA menjadi EKSTRA. Dan slide selanjutnya adalah tentang prinsip-prinsip yang mendasari perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah prinsip kehematan atau efisiensi. Dan yang kedua adalah prinsip keluasan. Yang ketiga adalah prinsip kepraktisan. Dan akhirnya kita dapat memasuki slide definisi PUEBI. PUEBI atau Pedoman Umum Bahasa Indonesia adalah penyempurnaan dari EYD atau ejaan yang disempurnakan. Artinya, sebagian besar aturan yang terdapat dalam EYD masih digunakan dalam PUEBI. Yang kedua adalah penulisan kata. Terdapat 9 penulisan kata. Yang pertama adalah kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, partikel, gabungan kata, kata si, sang, yang, dan maha, kata ganti kumunya, dan kata depan dikedari, singkatan dan akronim, dan yang kesembilan, angka dan lambang bilangan. Yang ketiga adalah penulisan unsur serapan. AA yang dari bahasa Belanda menjadi A. Contohnya adalah PAL yang A-nya terdapat 2 huruf menjadi PAL hanya dengan A 1 huruf. AE berubah. Contohnya adalah hemoglobin menjadi hemoglobin. AE tetap. Contohnya adalah aerodinamis. AI tetap contohnya adalah trailer.
AU tetap contohnya adalah hydraulic. C di depan A, U, O, Y menjadi S. Contohnya adalah sentral dalam bahasa Inggris, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi sentral memakai huruf S. Dan juga sebagainya. Adalah tanda baca. Tanda baca terdapat 14 tanda baca. Yang pertama adalah tanda baca titik. Kedua, tanda baca koma. Ketiga, tanda baca titik koma. Keempat, tanda baca titik dua. Kelima, tanda baca hubung. Keenam, tanda baca pisah. Ketujuh, tanda baca elipsis. Kedelapan, tanda baca tanya. Kesembilan, tanda baca seru. Kesepuluh, tanda baca kurung. 11, tanda baca kurung siku. 12, tanda baca petik. 13, tanda baca petik tunggal. 14, tanda baca garis miring. Dan 15, tanda baca penyingkat atau apostrof. Sekian video presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.